Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayumi Samurti, NIM 1103 2222 Jadi kali ini saya akan membahas tentang apa itu transformasi Laplace. Jadi ini tugas untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Atau dengan kata lain tugas besar. Oke, tanpa langsung lama-lama, apa itu transformasi Laplace? Jadi transformasi Laplace suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan differential linear. Dengan menggunakan transformasi Laplace, dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida, teredam, dan fungsi eksponensial jadi fungsi-fungsi aljabar variabel konteks S. Bila persamaan aljabar dalam S dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial atau transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel Laplace. Dalam sistem fungsi transformasi Laplace, sering dianggap sebagai suatu transformasi dari cara pandang domain waktu, di mana masukan dan keluaran dimengerti sebagai fungsi dari waktu. Dan cara pandang domain frekuensi, di mana masukan dan keluaran yang sama dipandang sebagai fungsi dari frekuensi angular kompleks atau radian per satuan waktu. Transformasi ini tidak hanya menyediakan cara mendasar lain untuk mengerti kelakuan suatu sistem, tetapi juga secara drastis mengurangi kerumitan perhitungan matematika yang dibutuhkan dalam menganalisis suatu sistem. Ada kelas balik dari nama transformasi Laplace. Jadi nama transformasi ini diberikan untuk menghormati seorang ahli matematika dan astronomi, yaitu Pierre Simon Laplace, yang menggunakan teknik transformasi ini pada hasil karyanya dalam teori kemungkinan. Sebenarnya, teknik ini ditemukan sebelumnya oleh Leonhard Euler, seorang ahli matematika prolific Swiss abad ke-18. Kemudian dinilai suatu kelebihan metode transformasi Laplace adalah bahwa metode ini memungkinkan penggunaan teknik grafis untuk meramal kinerja sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial sistem. Kelebihan lain metode transformasi Laplace adalah diperolehnya secara serentak baik komponen transient maupun komponen keadaan lunak. Oke, ini ada transformasi Laplace dari suatu fungsi f t yang didefinisikan untuk semua nilai t adalah real dengan t kurang lebih 0 adalah fungsi fs yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi f juga kurang s sama dengan L ini ft sama dengan integral tidak terhingga 0 kemudian e pangkat min st ft dt. Nah, ini adalah limit bawah 0 adalah kebanyakan dari lim t tambah 0 min Euler dan memastikan inklusi dari keseluruhan fungsi delta Dirac T pada 0 terdapat suatu impuls dalam Ft pada 0. Secara umum, parameter S dinilai kompleks, yaitu S sama dengan Dirac delta sama ditambah I omega. Jenis transformasi integral ini memiliki sejumlah sifat yang membuatnya amat berguna bagi analisis sistem dinamik linear. Keunggulan utama dari cara ini adalah mengubah proses diferensiasi menjadi perkalian dan integrasi menjadi pembagian. Dengan adanya S, hal ini mirip dengan fungsi logaritma yang mengubah operasi perkalian dan pembagian menjadi penjumlahan dan pengurangan. Perubahan persamaan integral dan diferensial menjadi bentuk polinomial menyederhanakan proses penyelesaian.
Secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transportasi Laplace adalah yang pertama, sama diferensial yang berada dalam kawasan waktu atau T ditransportasikan ke kawasan frekuensi S dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Yang kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Yang ketiga, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan waktu. Dan yang terakhir, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Nah, ini ada tabel daftar transformasi Laplace yang pertama dan nama linearitas. Domain waktu ini ada AF buka kurung T ditambah BG tutup buka turun T. Ini domain S AF S ditambah BG S. Nah, keterangannya sendiri dapat dibuktikan dengan aturan integral sederhana. Kemudian yang kedua, turunan domain frekuensi. Domain maksudnya sendiri adalah T, F, buka kurung T. Kemudian domain S-nya, lin F, buka T. Lin F, tanda petik, buka kurung S. F, F adalah turunan pertama dari F yang biasa ini. Kemudian ini ada turunan umum domain frekuensi. Yang domain waktunya adalah T pangkat N, F, T. Kemudian domain S, min 1 pangkat N, F, buka kurung pangkat N, kemudian S, tutup kurung. Keterangannya bentuk yang umum turunan ke N dari F, S. Kemudian selanjutnya turunan F, F pangkat, buka kurung T. Dan domain S-nya ini S, F, S dikurangi F, 0. Jadi F diasumsikan sebagai fungsi yang dapat didiferensiasi dan turunannya diasumsikan bertipe eksponensial, lalu didapatkan melalui integral parsial. Turunan kedua, ini ada F, T. Terus domain F-nya adalah S maka 2 F, buka kurung S, dikurangi S, F, 0, dikurangi F, 0. F sendiri diasumsikan diturunkan 2 kali. Turunan kedua merupakan eksponensial. Dilanjutkan dengan memasukkan properti turunan ke F pangkat T. Kemudian ada turunan secara umum. Jadi duduk domain waktunya F pangkat N. Kemudian T. Untuk domain S-nya sendiri S pangkat F. S pangkat N. F S dikurangi sigma ini ada N. Kemudian bawahnya K sama dengan 1. Itu S pangkat N dikurangi K. F buka kurung pangkat K dikurangi 1, kemudian 0. Jadi F sendiri diasumsikan diturunkan ke N kali dengan turunan ke N adalah eksponensial. Dan ini ada integrasi domain waktu. Jadi ini ada dan ada integral T 0 F ini buka kurung tahu dan kemudian D
tahu juga ini sama dengan U dikali S, kemudian buka kurung T, tutup kurung, kemudian ini ada domain S, yaitu 1 per S, F, kemudian buka kurung S. Ini adalah U, T adalah fungsi step hierarchy. Perlu diingat bahwa U kali F, buka kurung T adalah konvolusi dari UT dan FT. Jadi ini adalah digabung U sama F-nya. Kemudian ada aplikasi dari transformasi Laplace. Yang pertama, digunakan untuk mengubah persamaan diferensial kompleks ke bentuk yang lebih sederhana yang memiliki polinomial, digunakan untuk mengubah turunan menjadi beberapa variabel domain dan kemudian mengubah polinomial kembali ke persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace inverse. Kemudian yang ketiga, digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk mengirim sinyal ke kedua sisi media. Misalnya, yang dikirim melalui telepon, yang tersebut diubah terlebih dahulu menjadi gelombang yang berubah-ubah seiring waktu, lalu dikembangkan pada media. Yang terakhir, transformasi Laplace ini juga digunakan untuk banyak tugas teknik seperti analisis rangkaian listrik, pemrosesan sinyal digital, yang terakhir adalah pemodelan sistem dan lain-lain. Dan ini ada sifat-sifat transformasi Laplace. Yang pertama, kombinasi linear. Jika F1T dan 2F2T adalah dua fungsi yang berbeda, maka ada L F1T ditambah F2T sama dengan integral tak terhingga 0, kemudian F1T ditambah F2T tutup kurung, ini ada E min ST dt, dan bawahnya ini ada integral tak terhingga dan bawahnya 0 F1T E pangkat min ST dt ditambah integral tak terhingga 0 dan F2T E pangkat min ST dt. Nah, ini ada F1T tutup kurung ditambah F2T tutup kurung. Jadi ini ada jawabannya dari kombinasi linear F1T dan F2T. Dan yang kedua ini ada translasi fungsi. Ya, di sini kita akan mencari transformasi Laplace dari fungsi yang ditranslasikan. F T min A. Ini T adalah 0. Untuk nilai T kurang dari 0, atau dengan kata lain F T min A yaitu 0. Untuk nilai T kurang dari A. Gitu. Jadi dibalik. Bisa dilihat dari gelombangnya ini adalah kondisi ketika F T dan bawahnya 0. Ini ada F T min A ini 0. Sekali perbedaannya, jadi kalau yang FTA ini gelombangnya agak sedikit maju dibanding dari FT yang biasa. Kalau FT ini garis awalnya itu berada di 0. Kalau A ini agak maju sedikit. Jadi itulah perbedaan yang berbeda. Ini kemudian karena FT bit A sama dengan 0 untuk 0 kurang dari T, 0 kurang dari T kurang dari A. Nah, Fs sama dengan integral ini tak terhingga 0 F tak kurang U E pangkat min F2 du, dan bawahnya integral tak terhingga 0 F buka kurung T dikurang A E pangkat min S buka kurung T min A dt. Dan ini ada bawahnya sama dengan E pangkat AS, kemudian integral tak terhingga 0 dan F buka kurung T kurangi A
Kemudian E pangkat min ST DT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa L ST L tak kurung S kemudian T min A tutup kurung sama dengan E pangkat min AS FS. Jadi ini untuk nomor 2 sifat-sifatnya. Dan ini ada nomor 3 perkalian FT dengan E min AT, yaitu min L buka kurung E min AT FT sama dengan integral tak terhingga 0 min A, A min E pangkat min AT F T E min FT DT, dan yang bawahnya L buka kurung min buka kurung E min AT FT sama dengan integral tak terhingga, dan yang bawahnya FT E pangkat min FT min AT DT, yang sama dengannya integral tak terhingga dan 0, dan ini FT min pangkat min tak kurung S ditambah A T DT, dan ini yang bawahnya L juga kurung min juga maksud saja E pangkat min AT FT sama dengan integral tak terhingga 0 FT min E pangkat min F ditambah A dt sama dengan Fs tambah A. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa L E min AT min E pangkat min AT Ft sama dengan F S ditambah A. Ini dulu nomor 3 ini. Dan ini ada yang keempat yang terakhir skala waktu. F E dikurangi A, yaitu L juga kurung F pangkat T min A sama dengan integral tak terhingga F pangkat T min A E pangkat min ST dt sama dengan integral tak terhingga 0 F pangkat T min A E pangkat min AST per A dan D buka kurung pangkat T per A. Yang bawahnya ini ada integral tak terhingga 0 F pangkat buka kurung T min A E pangkat min AST per A kemudian D pangkat T per A. Nah ini ada jika T per A maka sama dengan simbol yang tahu. Oke, saya dari Word tahun ini simbol tahu. Kemudian bawahnya ini ada integral tak terhingga 0 F juga kurung tahu E pangkat min AST D tahu sama dengan AFS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa L F pangkat T min A sama dengan AFS. Jadi ini adalah sedikit penjelasan dari materi transformasi Laplace. Jadi mungkin saya sudahi untuk penjelasan transformasi Laplace saya itu. Jika ada salah kata maupun pembahasan yang kurang dari saya maka mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.